Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini adalah video singkat dari kami, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Harapan Medan, yang membuat judul Tempat Sampah Pintar. Selamat menikmati. Ya, dalam proses pengerjaannya kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Terlebih dahulu kami memulai dengan membuat wadah untuk sensor, Arduino, baterai, LCD running text, serta segala aspek pendukung untuk rangkaian yang akan digunakan. Oke, um, ini adalah proses untuk membuat wadahnya. Terbuat dari bahan akrilik bening dengan lebar 3 mm. Panjang dan lebar ini disesuaikan dengan kebutuhan dari alat yang akan kita gunakan. Ini adalah proses pada servo MG99R. Servo ini akan menarik tali yang akan dikaitkan ke plat besi agar tutup tempat sampah itu terbuka. Kemudian pada bagian ini kabel jumper pada sensor ultrasonic disambung ke running text display agar bekerja sebagaimana mestinya. Inilah proses merapikan kabel jumper agar dapat ditutup dengan wadah akrilik. Ini dirapikan menggunakan kabel tis agar tentu saja tujuannya untuk menjaga alat ini tidak terbentur ke sampah ya ketika tempat sampah ini digunakan, sekaligus untuk merapikan rangkaian tidak semraut atau berantakan. Lem yang digunakan adalah lem silikon karena lem ini kami percaya bahwa lem ini cukup erat untuk merekatkan sesama plastik. Kemudian kita sampai kepada proses finishing untuk servo MG99R. Di sini dilakukan pengeleman agar plat yang disambung ke servo itu kuat untuk digunakan jangka waktu yang lama. Serta alasan keamanan dan fungsional tempat sampah otomatis ini yang menjadi tumpuan atau motor penggerak, maka perlu ditambahkan lem agar alat ini dapat digunakan untuk waktu yang lama. Lagi-lagi kami menggunakan lem silikon karena lem ini kuat ya teman-teman. Ya terlihat lemnya tinggal segini, jadi ya harus digunakan semaksimal mungkin. Setelah kehabisan lem silikon, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan lem setan. Ya, karena di bagian servo ini kami sadar bahwa bagian ini penting yang menjadi pusat beban untuk menjadi penggerak agar tutup tempat sampah ini terbuka. Maka diperlukan kehati-hatian serta ketelitian agar tidak ada kesalahan yang tentu saja merugikan kami atau pengguna tempat sampah ini di kemudian hari. Maka kami harus kembali lagi mengelem agar talinya tidak terputus dan dapat membuka tutup tempat sampah ini. Ini coding. Nah, ini adalah proses coding atau dalam bahasa IT-nya mungkin coding, kalau bahasa umumnya mungkin pemrograman. Jadi disinilah Arduino diatur atau disetting agar bekerja sesuai dengan yang kami inginkan. Jadi kalau kami pengen
dia putar ke kiri akan putar ke kiri, atau kanan akan ke kanan, atau jarak sensor itu mengenai benda atau tangan manusia itu sekitar 20 atau 30 cm diatur dengan aplikasi software Arduino. Bagian ini menjadi sentral atau otak dalam rangkaian yang kami buat. Nah, ini dia bagian belakang pada tempat sampah, di mana kami menggunakan akrilik sebagai bahan wadah tempat Arduino dan juga baterai yang dapat menyuplai tegangan kepada Arduino. Baterai ini adalah baterai recharge yang dapat diisi ulang kembali menggunakan tegangan 220 volt AC. Sekedar informasi teman-teman, Arduino ini memiliki input sebesar 12 volt dan juga output sebesar 5 volt yang dapat langsung mengatur memberikan suplai tegangan kepada servo maupun kepada sensor ultrasonic dan kepada running text display. Untuk servo ini sendiri, servo MG99R ini memiliki kapasitas untuk tegangan 4,8 volt yang dapat menarik beban seberat 9 hingga 11 kg. Dan juga Arduino dapat langsung mengatur yang sensor ultrasonic HC-S04 yang ada di depan, kami taruh di depan karena agar dapat mendeteksi manusia atau benda yang mendekati, maka tutup tempat sampah itu akan terbuka. Nah, ini dia, begini kira-kira teman-teman gambaran sensor ultrasonic HC-S04 dan juga running text display yang kami atur sedemikian rupa. Jika setelah membuang sampah, maka running text akan menuliskan terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Kami sengaja membungkusnya dengan wadah akrilik agar tidak terganggu jika kemudian hari tempat sampah ini digunakan dan sampah tidak terbentur dengan sensor. Teman-teman dapat membeli atau memilikinya baik dari marketplace atau dari toko-toko elektronik terdekat. Ya. Nah, sekarang kita telah sampai pada proses pengujian alat ini yang kami buat, apakah berfungsi atau tidak. Nah, begitu teman-teman gambaran daripada alat ini. Servo akan menarik dan tutup akan terbuka. Kami mengaturnya sekitar 20 detik. Jika setelah selesai digunakan, maka konektornya dapat dicabut untuk ngecharge baterai, atau jika tidak digunakan lagi, maka alangkah baiknya tidak usah disambungkan. Nah, kita sampai ke pengujian alat. Ini adalah puncaknya teman-teman. Semua sensor dan baik display juga berfungsi dengan baik. Sedikit dokumentasi kami selama pengerjaan alat ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Sekian.